Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Marcella dari kelas PL2B NRP 10240058. Di sini saya akan menjelaskan soal yang ada di UAS. Untuk soal nomor 1, diketahui bangun datar berbentuk trapezoid dan persegi itu dibagi menjadi dua bagian. Untuk bangunnya kita menjadi 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Untuk soal yang A itu kita harus mencari fungsi sepotong-sepotong beserta domain. Kita masukkan rumus dari gradien, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Yang diketahui Y1 sama dengan 7, Y2 sama dengan 2, dan X1 sama dengan 5, dan X2 sama dengan 10. Ini. Lalu kita masukkan yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, yaitu Y min 7 per 2 min 7 sama dengan X min 5 per 10 min 5. Y min 7 per min 5 sama dengan X min 5 per 5. Setelah kita menemukan dari hitungan atas rumus gradien tadi, lalu kita memasukkan rumus titik slope yaitu atau titik kemiringan, yaitu Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Diketahui 5 buka kurung Y min 7 sama dengan min 5 buka kurung X min 5. Lalu dihitung dan ditemukan Y sama dengan X min X plus 12. Lalu dari perhitungan tersebut kita akan mengetahui fungsi dari fx-nya. Lalu soal nomor 1B yaitu mencari titik berat koordinat Y pada luasan dengan menggunakan integral. Kita menggunakan rumus M sama dengan rho integral AB Y dx. Lalu dihitung, kita dibagi menjadi dua dulu, yaitu yang Y sama dengan 7, lalu yang min X plus 12 itu menghasilkan angka 115 per 2 rho. Lalu kita mencari MY yaitu dengan rumus setengah rho integral AB Y kuadrat dx itu dibagi menjadi dua lagi, dijabarkan menjadi 2, yaitu setengah rho integral 5 7 kuadrat dx plus integral 5 10 min X plus 12 kuadrat, lalu menghasilkan 535 per 3 rho. Lalu setelah mendapatkan nilai itu kita menghitung Y bar dengan rumus MY per M sama dengan 535 per 3 rho dibagi 115 per 2 rho sama dengan 535 per 3 rho dikali 2 per 115 rho. Yang rho nya bisa dicoret. Lalu kenapa kok dikali? Karena yang awal itu dibagi tapi dibalikan menjadi 2 per 115 sama dengan 1070 per 345 sama dengan menghasilkan nilai 3101. Lalu yang 1C itu kita mencari titik berat koordinat Y pada luasan dengan menggunakan kombinasi bentuk baku atau tabel. Itu kita menjadi 3 bagian juga. Yang pertama ABC, terus mencari luasan A, D, IG, IXX sama dengan IG plus AD kuadrat, lalu mencari AD.
diketahui sigma A sama dengan 57,5. Itu luasan A itu bangunan dikali luasan bangunan itu. Lalu di rata-rata yang menjadi sigma A. Terus kita juga mencari sigma IXX, terus sigma AD juga. Lalu setelah menemukan semuanya, kita hitung, yaitu Y sama dengan sigma AD per sigma sigma A, sigma A sama yang diketahui 178,3375 per 57,5, dihasilkan 3101 sama kayak tadi. Lalu yang soal 1D itu mencari momen inersial luasan pada sumbu X dengan rumus IX sama dengan 1/3 rho integral AB Y pangkat 3 dx. Langkah yang awal itu seperti tadi, yaitu integralnya dibagi menjadi 2 berdasarkan fx nya tadi. Lalu dihitung, dimasukkan, menyusun fungsi menyusun fungsi Y pangkat 3 yang diketahui Y nya itu sama dengan 7. Lalu setelah dihitung, menambahkan konstanta pada bentuk persegi panjang, yaitu IX sama dengan IX plus AD kuadrat. Lalu setelah dimasukkan semuanya, itu menghitung hasil integral pada penjumlahan. Integral dan penjumlahan itu diketahui diperoleh angka 770,417. Selanjutnya pada soal nomor 2, yaitu kita menentukan titik potong sumbu X dan Y serta analisis fungsi naik turun. Langkah awal itu kita harus menentukan titik potong kedua kurva. Diketahui Y1 itu sama dengan X, Y2 nya 9 min X kuadrat. Lalu diketahui X nya itu setelah dihitung diketahui X nya plus minus 3 dan Y nya 3. Lalu kita menentukan fungsi naik turunnya. Sudah ditemukan, lalu menggambar, dan selanjutnya kita mencari titik stasionernya. Y aksen sama dengan setengah buka kurung 9 min X kuadrat tutup kurung min setengah buka kurung min 2X tutup kurung. Lalu diketahui Y aksennya itu sama dengan 0. Lalu selanjutnya nomor 2B itu mencari titik berat pada volume benda putar terhadap sumbu X, yaitu kita menggunakan rumus MX yang dalamnya itu integral AB XY kuadrat dx. Lalu kita memasukkan AB nya, yaitu min 3 sama 3, Y nya itu 9 min X kuadrat. Lalu sudah dihitung dan hasilnya 0. Lalu dihitungkan lagi di X bar yang rumusnya itu MX per M sama dengan 0 per M sama dengan 0. Selanjutnya nomor 2C, kita mencari titik berat pada panjang busur terhadap sumbu X. Masuk yang awalnya itu kita dengan rumus MX sama dengan integral AB X ds. Karena kita tidak tahu ds, kita mencari dulu ds itu sama dengan panjang busur. Dengan rumus ds itu sama dengan
akar 1 plus buka kurung dx per dx tutup kurung kuadrat dx. Lalu dihitung menghasilkan ds nya itu akar 9 per 9 min x kuadrat. Setelah ditemukan, kita selanjutnya menghitung momen dan titik berat itu dengan rumus mx, yaitu integral min 3x buka kurung akar 9 per 9 min x kuadrat dx. Lalu diperoleh lagi menjadi 5pi. Terus selanjutnya x bar dihitung menghasilkan pi sama dengan 0, lalu dihitung y barnya itu dihasilkan 9 per pi. Jadi x bar dan y bar sama dengan 0,9 per pi. Selanjutnya nomor 2D, yaitu kita disuruh menentukan momen inersia pada volume benda putar terhadap sumbu X yang dibatasi oleh kurva Y. Kita memasukkan menghitung Ix sama dengan setengah pi rho integral AB Y pangkat 4 dx. Setelah itu pakai hitungan yang tadi, lalu ditemukan setelah perhitungan ditentukan, yaitu 1296 per 10 pi rho. Lalu di desimal menjadi 129,6 pi rho. Lalu selanjutnya yang E itu mencari momen inersia panjang busur terhadap sumbu X. Dengan rumus yang tadi Ix, tetapi rumusnya pi integral AB Y kuadrat akar 1 plus dx per d. Ix sama dengan rho integral AB Y kuadrat akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Lalu kita mencari ds nya dulu dengan rumus yang tadi, akar 1 plus dy per ds dy per dx kuadrat dx, dan ditemukan ds nya itu akar 9 per 9 min x kuadrat dx. Lalu menghitung ix nya dimasukkan dan diperoleh nilai 3pi integral min 33 yang akar 9 kali 4 dx. Lalu selanjutnya setelah menemukan dari x nya itu, lalu disubstitusikan x kuadrat sama dengan z kuadrat. Itu lalu dihitung, dimasukkan dengan rumus U sama dengan 3 rho buka kurung A kuadrat per 2 sin min 1 buka kurung 2 per A plus Z buka kurung A kuadrat min A kuadrat per A kuadrat. Lalu dimasukkan itu semuanya dan diperoleh 7,291,884 rho. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.